Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube Si Amang. Nah, kali ini Si Amang akan membahas tanaman hias pacing pentul ya. Nah, ini adalah tanaman hias pacing pentul. Nah, memang kalau dulu itu tanaman ini sering kita jumpai di hutan-hutan maupun juga di pinggir-pinggir sungai ya, yang areanya agak lembab. Nah, namun entah berbeda jenis ataupun sama jenis, saya juga tidak tahu juga ya, karena mungkin ada beberapa perbedaan ataukah sama saja. Nah, tanaman pacing pentul ini sekarang lebih mudah ditemukan di taman-taman ya, karena sekarang ini tanaman pacing pentul sudah menjadi salah satu tanaman hias. Nah, memang tanaman pacing pentul ini sangat cocok ya untuk dijadikan tanaman hias karena memiliki bunga yang berwarna merah ya. Walaupun ini saya kira ini entah bunga entah buah ya, karena kalau kita pegang juga banyak airnya dan ini tidak mekar juga ya. Ini bentuknya hanya seperti ini, namun warnanya yang merah menjadikannya menarik dan cukup pantas juga untuk dijadikan tanaman hias. Nah, untuk ukurannya tanaman pacing ini ukuran bunganya bervariatif ya, tergantung daripada kesuburannya juga. Dan posisi bunganya ini selalu berada di ujung-ujung pohonnya ya. Nah, ini bisa dilihat posisi bunganya ini ataupun juga mahkotanya selalu berada di ujung-ujung pohonnya ya, di pucuk ya. Nah, sekarang kita bahas lebih detail lagi ya. Nah, untuk bagian ini bagian daunnya ya. Nah, ini daunnya berjenis daun tunggal ya, bentuknya agak lonjong dan permukaannya ini cukup halus. Dan kalau nanti sudah agak-agak tua, ini nanti akan berubah menjadi warna kuning lalu kemudian menjadi coklat ya. Dan tentu ini yang masih hijau ini adalah daun-daun yang masih segar. Nah, walaupun segar tentu ini daun ini jangan dimakan ya, karena bisa berbahaya walaupun ada manfaatnya. Nah, ini sementara bagian batang pohonnya berukuran kira-kira sebesar jari-jari orang dewasa ya, karena jari-jari anak kecil masih kecil, ukurannya tidak sesuai dengan pohon pacing pentul ini. Dan untuk warnanya sendiri ini yang bagian bawah ini warna coklat ya, walaupun coklatnya ini sebetulnya lebih ke terselimuti oleh bekas daun yang sudah tua ya. Tentu kalau di bagian dalamnya ini berwarna hijau dan di bagian atasnya tentu dahannya ini masih berwarna hijau. Dan pohon pacing pentul ini memiliki banyak sekali kandungan air ya, karena dari batang pohon dan daunnya terlihat sangat basah dan juga tidak keras ya. Kalau kita pijit-pijit ini akan keluar air dengan mudahnya. Nah, tanaman pacing pentul ini tumbuh secara merumpun seperti ini. Nah, nanti kalau kita menanamnya satu, lama-lama akan menjadi banyak ya, karena sifatnya yang merumpun seperti ini. Nah, biasanya anakan ataupun juga perkembangbiakan pacing ini berasal dari akarnya ya. Nah, ini juga ada bakalan pohon pacing pentul ya yang baru menetas. Nanti lama-lama biasanya akan menjadi banyak. Nah, sementara untuk yang sudah tua dan kering biasanya ini saya pangkas ya untuk dilakukan pencabutan, karena kalau terlalu tebal juga jadi tidak indah, karena ini difungsikan sebagai tanaman hias.
Nah, ini bisa dilihat ya, kondisinya memang cukup baik dan memang pantas untuk dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, sementara ini di tempat lain ataupun juga di taman lainnya juga ada ya. Nah, ini bisa dilihat di sini banyak juga tanaman pacing pentul ini ya. Nah, ini ya. Ini adalah tanaman pacing pentul. Nah, memang tanaman pacing pentul ini ditanam di area taman ya, tidak seperti di hutan yang biasanya tanaman pacing pentul ini berada di area lembab. Namun di sini lokasinya saya rasa cukup kering ya, walaupun sering disiram tapi dikategorikan cukup kering, terkecuali di musim hujan. Nah, namun walaupun cukup kering ini bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, namun di sini ada, menurut saya ya, ada kekurangannya ya pohon ini. Nah, pohon ini walaupun menurut saya cenderung mudah tumbuh, namun cenderung mudah untuk menua dan mudah mengering juga ya. Nah, ini bisa dilihat salah satu pohon pacing pentul yang sudah menua dan mengering. Nah, tentu ini menjadikannya tidak indah ya. Makanya kalau sudah mengering seperti ini harus disortir ya, atau dibuang saja. Dan setelah kita membuang ataupun juga memilih ya, memilih ataupun juga membuang ya, sama saja maksud saya begitu ya. Bagian pohon-pohon pancing yang sudah tua dan kering ini tidak usah khawatir, karena nanti akan tumbuh baru lagi ya, pohon-pohon pacing yang tumbuh dari akar. Nah, apalagi kalau dengan perawatan yang bagus, tentu pohon pacing ini akan tumbuh dengan mudah. Nah, untuk cara menanamnya kita bisa memilih bakalan yang mudah seperti ini, ataupun juga kita mengambil serumpun pacing yang sudah tua ya, atau yang sudah coklat seperti ini. Nah, ini bisa kita pangkas terlebih dahulu, lalu digali ya sampai ke akar-akarnya. Nah, itu nanti tinggal dipindahkan saja ke lokasi yang kita inginkan. Nah, untuk perawatannya saya kira pacing ini bisa tumbuh dengan baik di tanah-tanah yang agak gembur dan sedikit lembab ya. Nah, kalau mau yang agak kering seperti ini hanya harus agak rajin saja untuk menyiramnya. Nah, oke ya kawan-kawan, itu saja video kali ini tentang tanaman pacing pentul. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.